Saudara ini kasih Tuhan, kalau Anda mendengar kata kasih yang terbesar, kira-kira gambaran apa yang muncul di kepala kita? Mungkin Anda akan membayangkan bangunan ini. Bangunan megah, mewah dari Pualam yang konon merupakan tanda kasih dari seorang raja, seorang kaisar, Shah Jahan untuk almarhum istrinya Mumtaz Mahal, yang dia wujudkan dengan membangun sebuah mausoleum, kuburan yang paling mewah di dunia. Atau Anda membayangkan adegan ini? Anda mungkin masih ingat kisah cinta Jack dan Rose yang begitu mengharu biru, begitu romantis, sampai kematian memisahkan mereka. Tapi, saudara, sebagai murid Kristus, buat kita kasih terbesar itu sangat jelas, seperti apa yang baru saja kita baca. Ternyata kasih yang terbesar itu bukanlah kasih seperti kasih seorang raja kepada istrinya, seperti Shah Jahan kepada Mumtaz Mahal, atau kasih seperti kasihnya Jack dan Rose tadi, atau bahkan, dan barangkali Anda akan terkejut, bukan juga kasih seorang ibu kepada anaknya. Ternyata menurut bacaan kita pada hari ini, kasih yang paling besar itu adalah kasih seorang sahabat yang mau memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Ayat ke-13 dari Yohanes 15 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam teks bahasa Inggris, kata yang atau kalimat yang dipakai mengatakan there is no greater love. Tidak ada kasih yang lebih hebat daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat atau sahabat-sahabatnya. Siapa sebetulnya sih sahabat yang dimaksud di sini? Kita tentu tahu siapa dia. Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesuslah yang sudah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya? Para murid, orang-orang di sekitarnya, rasul-rasul. Bukan, saudara, kita semua, Tara dan saya. Kita semua adalah sahabat-sahabat yang telah menerima kasih terbesar itu. Tapi mengapa tindakan Yesus itu disebut sebagai kasih yang terbesar? Dari bacaan kita ada 3 alasan yang bisa kita temukan. Yang pertama, karena Tuhan Yesus memberikannya kepada kita sahabat-sahabatnya, saudara. Dan kalau kita mau menelusuri betapa luar biasanya bahwa Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya. Mengapa? Karena salah satu atau syarat paling penting dari sebuah relasi persahabatan adalah kesetaraan. Kesetaraan berbeda dengan kesamaan. 2 orang yang bersahabat bisa berbeda, satu kaya, satu miskin, satu doktor, S3, profesor, satu lulus SD saja tidak, satu beragama Kristen, satunya mungkin bukan beragama Kristen, ataupun perbedaan lainnya. Tetapi kalau mereka mau sungguh-sungguh menjalin relasi persahabatan, maka harus ada kesetaraan di antara mereka. Setara berarti tidak ada seorang yang menganggap dirinya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Dan kita kadang tidak menyadari betapa besarnya konsekuensi ketika Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya. Anda bayangkan, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang maha tinggi, maha mulia itu, mau memanggil kita, manusia yang berdosa ini, sebagai sahabat-sahabatnya. Tuhan yang menyetarakan dirinya dengan kita. Ia merendahkan diri. Kalau dalam bahasa surat Efesus dikatakan ia tidak memandang setara dengan Allah Bapa di sorga sebagai hal yang harus dipertahankan, tapi ia tanggalkan semua untuk menjadi sama dengan kita, sahabat-sahabat.
Yang karena itu saudara, kalau Tuhan mau menyetarakan diri dengan kita, Tuhan yang begitu luar biasanya itu mau merendahkan dirinya untuk menjadi sahabat kita, masih pantaskah kalau kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain, lebih mulia, lebih hebat, lebih tinggi dari orang lain? Mengapa? Karena yang kedua, ayat 16 mengatakan demikian, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan ini menarik, saudara. Kalau kita memilih sesuatu pasti karena ada alasan-alasan yang sangat penting. Kalau Anda memilih sebuah mobil atau satu jenis mobil dibanding yang lain, pasti karena ada keunggulan-keunggulan. Entah karena mobil itu paling canggih, paling mewah, paling nyaman, atau paling murah, ataupun yang lain. Tapi karena ada alasan yang lebih daripada yang lain. Tapi kalau kita mau renungkan, mengapa Allah memilih kita sebagai sahabat-sahabatnya? Kenapa Tuhan Yesus mau memilih kita sebagai sahabat-sahabatnya? Apa karena kita ini yang paling hebat, paling suci, paling kudus, paling sempurna? Pasti bukan karena semua itu. Tuhan memilih kita bukan karena kita layak atau pantas, tetapi Tuhan memilih kita karena kasih-Nya yang luar biasa. Amazing grace. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah memilih kita. Ketika kita masih belum layak di hadapannya, Ia yang melayakkan kita untuk datang kepadanya. Semua karena Tuhan yang memilih kita, bukan karena kita yang pantas dipilih olehnya. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang merasa dirinya lebih daripada yang lain, dia sudah lupa dengan amazing grace tadi. Justru seharusnya kita makin menjadi orang-orang yang rendah hati, yang sadar bahwa semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita sendiri. Tidak ada tempat bagi kita untuk menyombongkan diri sebagai yang paling benar, paling suci, paling sempurna. Karena sejatinya bukan karena semua itu Tuhan memilih kita, tapi hanya karena anugerahnya yang luar biasa itu. Dan yang ketiga, Tuhan memilih kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Tuhan mengasihi kita bukan karena Ia ingin kita balas mengasihinya, saudara. Ini yang barangkali kita sering keliru. Kita beranggapan kita itu dikasihi Tuhan supaya kita membalas mengasihi Tuhan. Supaya karena Tuhan ingin dikasihi oleh kita, Tuhan ingin dipuji-puji, dipuja-puja oleh kita. Karena kalau kita mau jujur, Tuhan sebetulnya tidak membutuhkan kasih kita. Tuhan tidak membutuhkan puja-puji dari kita. Tuhan tidak seperti dewa-dewa dalam mitologi Yunani, yang kalau tidak disembah, tidak dipuja manusia, tidak diberikan korban, maka dewa-dewi itu menjadi kehilangan kekuatannya, kehilangan kepentingannya di dunia ini. Tuhan sejatinya tidak butuh itu semua. Dia sudah tetap dan akan selalu menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Kasih kita tidak menambah atau mengurangi keagungan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau? Ayat 16b mengatakan demikian, saudara. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Supaya hidup kita menjadi hidup yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitar kita. Supaya hidup kita menghasilkan buah-buah kebaikan yang bisa dirasakan oleh setiap orang yang kita jumpai. Dengan demikian kasih Tuhan yang luar biasa itu akan memancar juga lewat diri kita. Dan kankah di tengah masa pandemi ini
Ini adalah salah satu hal yang paling penting. Menghasilkan buah. Apapun yang kita bisa lakukan. Bahkan hal kecil, memberi perhatian, mendoakan. Apalagi kalau kita bisa membantu, meringankan orang lain yang membutuhkan, yang tidak berdaya, yang lemah. Itulah cara kita mengucap syukur, berterima kasih atas kasih Tuhan yang luar biasa itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita telah menerima kasih Allah yang terbesar. Kasih yang luar biasa, amazing grace. Kasih yang menyelamatkan kita, memberikan hidup yang baru. Mari kita syukuri selalu. Mari kita tetap menjadi orang-orang Kristen yang rendah hati, tidak sombong. Karena kita sadar semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Dan yang terpenting, mari kita tetap menghasilkan buah-buah kebaikan. Buah-buah yang menyatakan kasih Tuhan tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Amin.